Shalom anak muda yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa dengan kalian di Church at Home minggu ini. Buat kalian yang baru pertama mengikuti ibadah ini, saya ingin mengucapkan welcome home bagi kalian semua. Buat kalian yang belum mengikuti CG, kalian bisa menghubungi line ID @msyouth untuk mengikuti CG online bersama kami semua. Buat kalian yang rindu memberikan persembahan, kalian bisa memberi melalui nomor rekening yang tertera di layar kalian atau melalui aplikasi di gadget kalian seperti OVO, GoPay, Dana, dan sebagainya dengan scan QRIS yang ada di layar kalian. Semua atas nama Gereja Mawar Sharon. Kalian pasti sudah tidak sabar kan untuk mengikuti ibadah? Mari siapkan hati kita dan sikap kita, mari saya akan pimpin dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati supaya kami semua bisa mendapatkan sesuatu dari ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus haleluya, amin. Enjoy God's presence and God bless you. Shalom teman-teman semuanya, senang banget nih bisa kembali lagi beribadah bersama dengan kalian. Hari ini kita akan masuk dalam hadiratnya, so kita siapkan hati kita masuk lebih lagi di dalam hadiratnya. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus, kayak mau bawa hidup kami, kayak mau bawa hati kami di hadapan-Mu. Mari selidiki setiap hati kami Tuhan, biarlah hari ini Kau dapati setiap kami tetap setia untuk melayani-Mu, setiap kami tetap setia ikut di dalam kehendak-Mu Tuhan. Ini kami Yesus, ini kami Roh Kudus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia, ku tetap setia. Sekali lagi bersama-sama katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah
kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lebih sungguh lagi katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Engkau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lebih tinggi lagi katakan dengan imanmu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Setia bersama-Mu Yesus, ku mau tetap setia mengiring-Mu. Sampai akhir hidupku, ku mau tetap setia Tuhan. Yesus, mari sembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan, sebab Kau Allah yang baik bagiku. Kebaikan-Mu tak terbatas di hidupku Yesus. Kau Allah kami, selalu besertaku Yesus. Tak pernah ku ditinggalkan sendiri. Sebab Kau Immanuel. Yesus, Yesus, Kaulah Allah kami, Kaulah Tuhan kami, yang tak pernah tinggalkan kami, yang tak pernah biarkan kami tergeletak sendiri Tuhan. Kaulah Yesus,
Kebesaran-Mu nyata Tuhan, keagungan-Mu nyata di sini. Hadirat-Mu mengalir, hadirat-Mu bekerja. Lebih lagi Yesus, lebih lagi Yesus. Mari kita ambil waktu untuk kita terus menyembah Dia, teman-teman semuanya. Ini waktu yang paling tepat untuk kita boleh menyembah Dia. It's time to worship Him. Kami sembah lebih lagi Yesus, kami sembah Kau lebih lagi. Oh, raba-raba-rata kaya rala-la-la-la, shigina barabo. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, oh. Jesus. Immanuel, Immanuel, Tuhan besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Lebih sungguh sebut namanya Immanuel, 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 Engkau beserta. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Katakan Kau buktikan, Kau buatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman, Kau kuatkan kami Yesus, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Satu kali lagi katakan, Kau kuatkan, kuatkan aku bertahan. Engkau harapan dalam kesesakan. Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel,
Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Allah Immanuel buat setiap kami Tuhan. Engkau beserta dengan kami Tuhan. Oleh karena itu kami tidak gentar. Oleh karena itu kami tidak takut. Apapun yang ada dalam kehidupan setiap kami selalu melangkah di dalam kepastian. Kami selalu melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kemenangan itu menjadi milik setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Sekali lagi kami boleh kembali datang di hadapan-Mu. Kami boleh beribadah. Biar hati kami saat ini kami arahkan kepadamu Tuhan. Biar firman-Mu yang berbicara buat setiap kami. Urapi setiap kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom, shalom Yud. Bagaimana kabar Anda semuanya? Luar biasa. Oke, senang sekali bisa bagi firman Tuhan hari ini buat kita semua. Nah, hari ini saya dikasih tema anak muda yang dipakai Tuhan untuk melayani orang lain. Ya, sekali lagi, anak muda yang dipakai Tuhan untuk melayani orang lain. Ya, dan saya percaya setiap kita semua pasti ingin dipakai Tuhan. Ya, bukan cuma dipakai Tuhan buat diri kita sendiri, tapi kita dipakai Tuhan untuk melayani orang lain. Nah, ketika saya persiapkan firman ini, pertama-tama yang saya ingat seperti ini saudara. Setiap kita semua anak-anak muda pasti kita tahu yang namanya superhero, pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Ya kan, pahlawan-pahlawan super, entah itu dari DC komik ataupun dari Marvel. Ya, kalau yang dari DC ada Batman, ada Superman, ada Wonder Woman, ya kan. Yang kalau dari Marvel ada Iron Man, Spider-Man, siapa lagi? Thor, Hulk, kemudian Black Panther, ya kan. Entah mungkin kita punya idola atau punya favorit masing-masing. Siapa pahlawan super kita? Ya, bahkan kita tahu mereka punya kekuatan, mereka punya kespesifikan sendiri-sendiri ketika mereka harus mengalahkan, ketika mereka harus berjuang untuk menyelamatkan suatu kota atau apapun. Ya, mereka punya kekuatan sendiri-sendiri. Ya, 2 hari yang lalu saya dikirimin sebuah video singkat di grup WA. Ya, di situ ini sebelum saya play, sebelum saya klik itu yang kelihatan gambarnya si Thor, superhero Thor itu dia lagi, pokoknya tangannya itu lagi menjejakkan gini di lantai gitu ya. Kemudian saya klik videonya itu, tiba-tiba terdengar lagu. Saya enggak tahu saudara ngerti enggak ya yang saya maksud ini. Lagunya itu Gendingan Jawa. Gendingan Jawa itu apa ya? Kayak biasanya kalau orang Indonesia saudara tahu wayang orang, bukan wayang kulit, itu kan ada lagu gendingan kayak Jawa, ting dung gitu kan, nari-nari gitu kan. Ya, Thornya tadi yang tiba-tiba gini, sama habis saya play gitu tiba-tiba nari gitu ya. Nari-nari kayak nari wayang orang kayak gitu. Ya kan, ada Thor, terus ada Iron Man. Jadi kesannya, coba saudara bisa bayangkan sebentar ya. Tiba-tiba kalau para superhero itu semua, ya memang yang saya lihat di WA ini ada Thor, ada Hulk, ada Black Widow. Ya, Black Widow ya namanya. Ya, Black Widow, terus Black Panther. Iya benar, Black Panther, ya kan? Itu tiba-tiba mereka harus nari lemah gemulai. Ya, saudara bisa bayangkan, saya lihat itu lucu ya. Ya kan? Kenapa lucu? Selama ini yang kita lihat mereka dengan gerakannya yang luar biasa, dengan gerakannya yang spesifik, mereka harus berjuang untuk menyelamatkan, ya kan. Mungkin biasanya yang Iron Man kita tahu modelnya kayak gini, ya kan. Thor bawa palunya diputer-puter kayak gini gitu kan. Captain America bawa tamengnya, bawa perisainya. Ya. Kita tahu mereka adalah pahlawan super, mereka adalah orang-orang yang hebat. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya saya lihat yang video yang tadi saya ceritakan tadi, seolah-olah di benak saya nggak pernah kepikiran mereka itu kok bisa jadi seperti itu. Ya, saya bukan mau cerita superhero-nya, tapi maksud saya seperti ini, saudara. Kenapa saya mau mulai dengan ini? Ya, kalau tadi saya ceritakan, mungkin kita suka dengan yang namanya Iron Man. Entah apa yang membuat kalian suka, itu superhero favoritku. Atau mungkin suka yang Captain America, ya kan? Captain America juga banyak yang suka. Ya, mungkin wah keren itu, orangnya tinggi, besar. Ya kan? Tapi yang mau saya katakan gini, yang hebat bukan para superhero, yang hebat bukan para pahlawannya. Ya.
Yang hebat itu adalah sang penulis ceritanya. Yang mengarang ceritanya atau sutradaranya. Di balik kehebatan para superhero ini ada seorang yang menulis cerita, seorang yang mengarang cerita ini. Coba bayangkan kalau misalnya tadi, ya, kenapa tadi saya cerita yang video tadi. Coba bayangkan kalau misalnya, ya, Thor harus dengan gerakannya dia memutar-mutarkan palunya gini, ya kan? Tiba-tiba seperti yang video tadi saya ceritakan, Thor nggak memutar-mutarkan palunya gitu. Dia nari-nari lemah gemulai. Pasti waktu di syuting itu cut. Gitu kan? Atau mungkin Thor lagi salah gerakan, mungkin disuruh sama sutradaranya entah lagi gini gitu kan. Misalnya dengan palunya, dengan hammernya. Tapi Thor nggak melakukan itu. Ya, cut, diulang sampai benar. Ya. Artinya yang saya mau katakan sehebat-hebatnya mereka, yang hebat itu adalah penulis ceritanya. Yang hebat itu adalah pengarang ceritanya, yang hebat itu adalah sutradaranya. Kenapa saya memulai dengan hal ini terlebih dahulu? Saya mau katakan, saya mau ingatkan buat setiap kita. Suatu saat ketika kita dipakai Tuhan, ya, ingat ketika kita dipakai Tuhan untuk melayani orang lain, yang hebat itu bukan kita. Yang hebat itu penulis cerita kita, yang hebat itu Tuhan kita. Ada Tuhan yang di belakang kita, yang mungkin gak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Memang gak kelihatan Tuhan, tapi Dia yang membuat kita menjadi seperti itu. Ya. Bahkan atau mungkin ada sebagian orang yang mungkin berpikir, aku gak mampu melakukan ini, aku gak bisa, aku gak seperti itu. Dia punya kekuatan, dia punya kelebihan ini. Ingat, ya, ada Tuhan yang memampukan engkau, bukan karena engkau. Amin. Ya, firman Tuhan di Mazmur pasal 127 ayatnya keempat berbicara seperti ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Ya, dikatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa mudanya. Ya, sama katakan setiap kita, ya, Tuhan rindu memakai setiap kita seperti Tuhan digambarkan seperti seorang pahlawan yang sedang melesatkan anak panahnya. Anak panahnya itu adalah kita. Dan dengan jelas dikatakan Tuhan adalah pahlawan kita. Dan kita adalah anak-anak panah. Orang-orang muda itu adalah anak-anak panah di tangan Tuhan yang siap dilesatkan oleh Tuhan. Ya, mungkin kita semua tahu lagu ini. Bagai anak panah di tangan pahlawan, demikian hidupku di tanganmu, aku kan melesat di garis terdepan, dengan kuasamu hancurkan musuhmu. Firman Tuhan katakan dengan jelas kita adalah anak-anak panah yang siap dilesatkan oleh Tuhan untuk menghancurkan setiap musuh-musuh kita. Ya, saya bawa ini dari rumah, saya pinjem mainan anak saya karena saya di rumah nggak punya panah, saya punya senapan ini. Ya, yang mau saya katakan ini, kenapa saya bawa ini? Bawa pistol ini, ya, karena nggak punya panah dan anak panah, ya. Maksud saya kayak gini, kalau andaikan, ya, andaikan ini anggap aja ini apa ya? Tadi saya katakan Tuhan itu sebagai pahlawan, kita ini sebagai anak-anak panahnya. Ketika Tuhan, saya bukan mengibaratkan diri saya Tuhan ya, tapi anggap aja kayak gini ya. Ketika Tuhan memegang anak panah, ketika Dia harus melesatkan anak panah, Dia lihat, Dia bidik itu, Dia mau arahkan kemana? Apa yang mau dibidik? Arahkan ke sana, ke sana, ke sana, atau entah ke sana. Ya, poin saya kayak gini, saudara. Ya, kita sebagai anak-anak panahnya itu harus bisa diarahkan, harus bisa dididik, harus bisa diajar, harus mudah diajar, bukan dihajar loh ya, bukan dikebukin, bukan. Ya, harus mudah dididik, harus mudah diarahkan. Sama seperti saya katakan tadi, ketika Tuhan Dia pegang panah itu, Dia mau arahkan anak panah. Dia mau arahkan kemana? Dia mau arahkan kemana? Dia mau arahkan kemana? Dia mau arahkan kemana? Ya, kita sebagai anak panahnya, kita harus menjadi orang muda, kita harus menjadi anak muda yang bisa diarahkan, harus bisa menjadi anak muda yang bisa dididik. Ya. Dan hati kita harus mudah untuk diajar. Dan buat saya saudara sederhana, ya, kalau kita harus dididik, kita harus diarahkan, kita diajar. Ya, secara sederhana saya katakan, wakil Tuhan di muka bumi itu adalah orang tua kita.
papa mama kita. Ya. Ada juga wakil Tuhan yang satunya yaitu pemimpin rohani kita. Ya. Entah itu gembala saudara, entah itu intinya pemimpin rohani saudara. Artinya ketika kita harus dididik, ketika kita harus diajar, ya, engkau harus melakukan, engkau harus menuruti. Setiap bukan cuma firman Tuhan, tetapi termasuk wakil Tuhan tadi, orang tua, pemimpin rohani Anda. Apa yang mereka katakan, belajarlah sepakat, belajarlah menurut dengan mereka. Karena mereka adalah wakil-wakil Tuhan di muka bumi ini. Amin. Ya. Apapun mungkin engkau berkata, aduh orang tuaku ini kolot. Orang tuaku ini ya wis gak hidup di zaman sekarang, gak ngerti zaman sekarang. Ya. Mau pacaran gini aja, diatur. Mau buat gini aja, diatur. Pemimpin rohani juga. Ya, bahkan mungkin, aduh gak enak punya pemimpin rohani seperti ini. Saya mau tetap katakan, ya, engkau harus jadi anak panah, engkau harus jadi orang muda yang mudah dididik dan diajar. Ya, bahkan saya bisa kasih contoh kalau di firman Tuhan, saudara lihat dengan jelas ketika Saul dengan Daud. Ya, kita tahu pada waktu ketika Daud mulai diurapi oleh Tuhan dan roh Tuhan sudah mulai meninggalkan Saul. Ya, dan Daud punya satu kesempatan, bukan satu sih, 2 atau 3 kali. Dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Dan dia tahu Daud kalau dia ini adalah pengganti daripada Saul. Dan sudah diurapi. Tapi bahkan ketika dia mau bunuh Saul pun. Ketika Saul dalam keadaan yang ya sudah nggak siap lah pokoknya seperti itu. Daud sanggup membunuh Saul. Ya, bahkan panglimanya sempat berkata, kenapa kok nggak kamu bunuh Saul? Daud cuma katakan seperti ini. Aku tidak berhak menjamah orang yang diurapi Tuhan. Kenapa saya ngomong ini sepintas? Saya mau katakan, walaupun seperti apapun orang tua kita atau pemimpin rohani kita, asal kita nggak disuruh berbuat dosa, turuti apa yang menjadi perkataan mereka. Itu menunjukkan kalau kita ini adalah orang-orang yang mudah dididik, mudah diarahkan, mudah diajar. Kalau kita nggak bisa taat dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan sebagai wakil Tuhan dalam hidup kita, saya percaya kita nggak akan bisa melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Belajar dari hal-hal sederhana seperti ini. Karena bagi saya, kenapa saya ngomong seperti ini? Itu adalah persiapan bagi kita untuk dipakai Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Ya, berikutnya anak panah itu juga ngomong kayak gini. Bukan cuma sekedar, saya nggak pernah memanah sih. Ya. Tetapi ketika saya pelajari, ketika seseorang harus memanah. Misalnya seorang pemburu, dia lagi ada di hutan, dia lagi mau berburu. Sebelumnya dia pasti melakukan persiapan. Ya. Anak panah itu paling enggak ujungnya yang runcing itu dia akan asah sampai menjadi runcing, sampai menjadi supaya lebih tajam. Ya kan? Tujuannya apa? Supaya ketika anak panah itu benar-benar kena kepada tujuan, kena kepada sasaran. Ya, itu bukan cuman sekedar kena. Kalau cuman sekedar kena, cuman contoh misalnya anak panah itu kena sasaran cuman gini, terus tiba-tiba anak panahnya loyo, ya kan, jatuh, ya percuma, sasarannya nggak akan mati, nggak akan lumpuh, nggak akan dilumpuhkan. Tetapi anak panah itu harus lancip, anak panah itu harus runcing, ya kan, harus tajam, supaya apa? Ketika anak panah itu kena sasaran hewan peliharaan, hewan buruan, ya, anak panah itu benar-benar menembus sasaran itu. Ya kan? Bukan cuma menembus tapi bahkan merobeknya dan melumpuhkan, bahkan membuat buruannya menjadi mati. Ya. Artinya setiap kita bukan cuma bisa dididik tapi kita harus menjadi anak panah yang benar-benar semakin hari semakin tajam di dalam Tuhan. Ya, bukan omongannya yang tajam loh, bukan loh, omongannya yang pedes, bukan. Maksud saya kita menjadi tajam itu kita ini semakin, roh kita itu semakin kuat, roh kita itu semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin saudara. Ya. Nah, sekarang saya masuk poinnya seperti ini. Saya ajak kita baca firman Tuhan dulu. Ini contoh yang sederhana, ya, contoh yang paling simpel kalau orang mau dipakai Tuhan. Kita sebagai orang muda mau dipakai Tuhan. Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-31. Perikopnya dikatakan seperti ini, Samgar, ya, bukan sangar, Samgar, ya. Saya baca ayatnya. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin.
Coba lihat ini. Dengan apa? Dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Ya, kitab Hakim-Hakim ini ditulis di antara zaman Yosua dengan zaman raja-raja. Ya, artinya setelah Yosua masuk ke tanah Kanaan dan selama setelah itu sampai sebelum sebuah kerajaan Israel ini muncul, ya, ada zaman yang namanya zaman Hakim-Hakim ini. Ya, kenapa kitab Hakim-Hakim ini ditulis atau kenapa Hakim Israel ini harus muncul di dalam zaman ini tadi? Karena bangsa Israel mengalami kehilangan identitas sebagai umat Allah. Ya, mereka kehilangan jati dirinya sebagai umat Allah sehingga hidup mereka itu mengalami kekacauan rohani, mengalami kekacauan moral dan sosial. Sehingga Tuhan harus munculkan hakim, ya, hakim yang satu demi hakim yang lain. Dan kita semua tahu ketika hakim yang satu mati, meninggal dunia, ya, Israel kembali menyembah kepada berhala, menyembah kepada Allah lain. Sehingga Tuhan harus memunculkan hakim yang lainnya lagi. Seperti ini terus. Oleh karena itu, maka hakim-hakim ini ditulis kitab Hakim-Hakim ini. Ya, dan salah satu hakim yang akan saya bagikan ini yaitu tadi namanya Samgar. Ya. Samgar ini adalah hakim ketiga setelah Otniel dan Ehud. Ya. Dan Samgar ini berperang melawan bangsa Filistin. Kalau saudara lihat di peta Alkitab, Filistin itu dekat di dataran pantai Laut Tengah. Ya, bangsa Filistin itu tinggal di situ, dataran pantai Laut Tengah. Ya. Dan Samgar dibangkitkan oleh Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi katakan di kitab Hakim-Hakim 3 ayat 31. Ya, untuk apa? Untuk mengabdi kepada bangsa Israel dengan menewaskan 600 orang Filistin. Ya. Dia menewaskan 600 orang bangsa Filistin dengan apa? Firman Tuhan katakan dengan penghalau lembu. Saudara tahu penghalau lembu? Ya, saya selidiki penghalau lembu itu seperti apa sih? Penghalau lembu itu kira-kira tongkat diameternya 5 cm sepanjang 2,5 meter lah, kurang lebih seperti itu ya. Diameternya 5 cm, panjangnya 2,5 meter ya. Dan ujung yang satu dia runcing ya, lancip kayak gitu ya. Tujuannya untuk apa? Itu untuk membuat si lembu-lembu itu supaya berjalan lebih cepat ya. Ketika si lembu membajak sawah, tujuannya yang runcing yaitu untuk membuat lembu berjalan lebih cepat. Sedangkan ujung tongkat yang satunya itu biasanya terbuat dari logam. Tujuannya apa? Untuk membersihkan ya, untuk membersihkan rumput atau membersihkan tanah liat daripada bajak yang ada yang dipakai oleh si sapi atau si lembu itu. Ya. Coba saudara bayangkan ya, kenapa saya cerita ini nyalok tongkatnya ini? Saya mau katakan ketika Samgar cuman punya tongkat ini aja, dia bisa mengalahkan. Dia bisa menewaskan 600 orang Filistin. Dan bahkan bisa menyelamatkan orang Israel. Ya, Samgar menjadi penyelamat bagi bangsa Israel dari orang Filistin. Ya, secara cepat saya mau bagikan 3 hal. Bagaimana kita anak-anak muda bisa dipakai Tuhan untuk melayani orang lain dari cerita Samgar ini. Ya, yang pertama, ya, berkontribusilah dengan apa yang kita punya. Apa yang ada di dalam hidup kita harus kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Harus kita gunakan untuk menyelamatkan orang lain. Harus kita gunakan untuk melayani orang lain. Kalau contohnya Samgar tadi, dia cuma punya tongkat penghalau lembu. Ya, saudara bisa bayangkan kalau saat itu saudara jadi Samgar. Saudara cuma punya tongkat itu. Kemudian tiba-tiba Tuhan berbicara gitu kan. Hei, kamu selamatkan bangsa Israel. Apa reaksi saudara? Ya, jujur secara pribadi kalau itu saya mungkin akan ngomong, bener lah Tuhan. Kamu akan pakai aku. Aku punya apa? Aku punya cuma tongkat ini loh. Ya kan? Beda kalau misalnya, aku punya senjata ini, aku punya bom. Wah gitu pede gitu kan. Ya kan? Tapi dia cuma punya tongkat seperti itu. Ya. Tapi tadi saya katakan berkontribusilah dengan apa yang kita punya. Buat saya seperti ini, ketika Tuhan menciptakan kita,
Apa yang ada di dalam hidup kita, ya, Tuhan itu sudah investasikan yang terbaik di dalam hidup kita. Amin. Gak usah engkau peduli dengan orang lain. Oh, orang lain itu punya kehebatan itu, punya keahlian ini. Tuhan sudah investasikan sesuatu yang baik di dalam hidup Anda. Bukan cuma baik tapi sempurna. Masalahnya saya mau ngomong seperti ini. Cara pandang kita yang harus kita ubah. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, ya, kita harus berubah dari cara hidup yang lama, cara pandang yang lama dengan cara pandang yang baru. Ya, engkau harus melihatnya sebagai cara pandang Tuhan. Seperti Tuhan memandang hidupmu. Ketika engkau punya cuma tongkat itu saja, tetapi engkau bisa berkata, ya kan? Sama seperti Daud ketika melawan Goliat. Ya. Dia cuma ngomong, Tuhan yang menyertai aku. Ya. Apa yang kau punya di dalam hidupmu, engkau harus punya cara pandang yang baru seperti Tuhan memandang hidupmu. Tuhan sanggup memakai engkau untuk melayani orang lain. Amin. Jangan kembali ke cara pandang yang lama. Ya, kalau saya kasih contoh-contoh ini apa? Seekor kupu-kupu. Ya, sebelum jadi kupu-kupu, kita semua tahu dia berasal dari ulat. Ya, dari ulat menjadi kupu-kupu. Maksud saya seperti ini, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kalau engkau sudah menjadi ciptaan yang baru, ya, engkau sudah menjadi bertransformasi seumpama tadi ulat jadi kupu-kupu. Engkau sudah jadi kupu-kupu, engkau nggak akan pernah bisa kembali lagi menjadi ulat. Artinya engkau harus menggunakan cara pandangmu yang baru. Apa yang ada dalam hidupmu itu yang terbaik yang sudah Tuhan taruh. Dan kau sanggup memberikan kontribusi untuk melayani orang lain. Dari apa yang Tuhan taruh dalam hidup Anda. Amin. Tidak ada jalan untuk kembali. Engkau harus tetap punya cara pandangnya Allah. Seperti Tuhan memandang hidupmu. Apa yang ada di dalam hidupmu. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau bisa melayani orang lain. Sama seperti Samgar tadi. Cuman punya tongkat penghalau lembu. Tapi dia bisa. Ya kan. Kelihatannya memang gak masuk akal. Bisa mengalahkan 600 orang. Kalau saudara ingat tadi yang saya katakan dari awal. Bukan karena superhero-nya yang hebat. Tapi ada penulis cerita yang hebat. Sama seperti Samgar ini. Ketika dia cuma punya tongkat. Bukan karena Samgarnya yang hebat. Bukan karena tongkatnya yang sakti. Tapi karena ada tangan Tuhan yang menyertai. Cara pandang seperti itu yang harus ada di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa dipakai Tuhan untuk melayani orang lain? Taat. Cuman taat aja pada Tuhan. Ya kan? Walaupun kelihatannya mustahil. Ya. Ketika Tuhan berbicara apa, ketika Tuhan ngomong sesuatu dalam kehidupan kita, seolah-olah kontradiksi dengan pemikiran kita. Mungkin kita berdebat, beradu argumen dengan Tuhan, tapi belajar taat aja. Ya kan? Belajar taat sama seperti Samgar ini tadi. Dia nak ngomong sama Tuhan, Tuhan aku cuma punya tongkat ini Tuhan. Aku nggak punya pasukan. Contoh, bisa. Samgar kalau mau ngomong sesuatu bisa. Tapi Samgar nggak lakukan itu, dia cuma taat. Ya kan, ayatnya ini cuma satu cerita tentang Samgar ini. Yaitu ke Hakim-Hakim 3:31. Nggak ada yang lainnya, cuma ayatnya cuma ini. Dikatakan buat saya Samgar cuma taat. Ya, ada satu quote ditulis seperti ini. 1 on ketaatan jauh lebih berharga daripada 1 ton doa. Ya. Artinya ketika engkau sudah tahu Tuhan investasikan sesuatu yang baik dalam hidupmu. Untuk kau gunakan untuk melayani orang lain. Ya, belajarlah taat aja. Apa yang Tuhan katakan. Ya, mungkin lewat orang tua Anda. Mungkin lewat pemimpin rohani Anda. Belajarlah taat. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Ya, bagaimana kita bisa dipakai Tuhan untuk melayani orang lain? Fokus pada panggilan kita. Ya, fokus pada apa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan setiap kita. Ya, kalau saya kasih contoh tadi, kalau misalnya tadi anak panah diarahkan dididik ini, ya harus fokus. Ya kan? Harus fokus kepada tujuannya. Supaya apa? Supaya kita tepat sasaran. Supaya kita tetap kita tahu itu yang kita tuju. Ya, supaya kita tidak melenceng dari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Kelihatannya ketika banyak hal yang menghalangi atau mendistract kita, mengaburkan kita untuk membuat kita fokus. Tapi sekali lagi saya katakan, kalau engkau tahu engkau sasaran Anda di sana,
Ya, ketika Tuhan katakan itu di sana, belajarlah tetap fokus kepada apa yang menjadi perkataan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Ya, supaya apa? Supaya benar-benar engkau bisa dipakai Tuhan. Ya, secara apa yang kau miliki dalam kehidupanmu itu tepat sasaran seperti yang Tuhan mau. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya kita sudah tahu tadi ayatnya firman Tuhan tadi di Mazmur, bagai anak panah. Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah gagal. Artinya kalau Tuhan yang dia sebagai pahlawan, dia yang mengarahkan anak panah itu selalu tepat sasaran. Kalau sampai nggak tepat sasaran, berarti yang salah anak panahnya. Makanya tadi saya katakan kita harus apa? Harus fokus. Supaya apa? Kehendak Tuhan itu benar-benar terjadi sempurna dalam kehidupan setiap kita. Amin. Ya, saya undang PAW-nya bisa maju ke depan. Kita akan naikkan satu pujian. Biar pujian ini yang menjadi doa setiap kita. Biar hidup kita dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Dimanapun engkau berada, entah engkau di keluarga Anda, entah engkau di sekolah, entah engkau di kampusmu, atau mungkin engkau yang sudah bekerja. Biar engkau tahu, engkau anak-anak muda, engkau di tangan pahlawan, engkau di tangan Allah. Siap dilesatkan untuk mengalahkan setiap tipu daya iblis. Untuk membuat engkau menjadi orang-orang yang bisa melayani orang-orang lain. Menjadikan generasi ini menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Dan saya percaya gak usah bingung dengan apa yang ada di dalam hidupmu. Karena Tuhan sudah investasikan yang terbaik. Tinggal engkau melakukan, engkau percaya, engkau taat, fokus. Maka Tuhan akan memakai hidup Anda. Sama seperti Tuhan memakai Samgar. Seperti itulah Tuhan akan memakai hidup saudara. Amin. Kita naikkan pujian ini. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Yes. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yes, amin. Bersama katakan, Tuhan kau setia, Tuhan kau sempurna. Benar Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Yes. Ku serahkan hidupku. Yes. Serahkan hidup Anda di dalam tangan Tuhan. Supaya engkau bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan kau sempurna. Rencananya dan rancangannya sempurna bagi setiap kita anak-anak muda. Yes. Dan karya-Mu ku serahkan hidupku, munikan dengan Roh-Mu. Mari angkat hatimu, angkat kedua tanganmu. Serahkan hidup Anda untuk dipakai oleh Tuhan. Yes. Dan kau akan disertai dengan tanda-tanda dan mujizat untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar Anda. Bukan cuma orang-orang muda, bahkan pada orang-orang yang lebih dewasa, kepada anak-anak. Lewat hidupmu, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Sekali lagi naikkan ke pujian ini, angkat kedua tanganmu. Hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran. Sekali lagi hidupku, oh hidupku menggenapi firman-Mu. amin, amin, amin.
Yes. Setiap langkahku. Benar Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Taruh kedua tangan Anda di hati kalian, di dada Anda. Izinkan saya berdoa bagi Anda semuanya. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, buat setiap orang-orang muda, setiap anak-anak youth Tuhan, dimanapun mereka berada, ketika mereka menaruh tangan mereka di hati mereka, di dada mereka Tuhan, biar pujian ini Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap mereka. Mereka menggenapi firman-Mu Tuhan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidup mereka, masa muda mereka, Kau pakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai setiap orang-orang muda ini Tuhan. Hamba tahu Engkau sudah menginvestasikan segala hal yang baik. Engkau sudah menginvestasikan segala sesuatu yang sempurna di dalam hidup setiap mereka. Ajarkan kepada setiap mereka Tuhan, biar mereka melihat diri mereka sendiri Tuhan, seperti Engkau melihat mereka Tuhan. Tidak ada sesuatu yang untuk membuat mereka kembali kepada manusia lama mereka. Karena mereka adalah manusia ciptaan Allah yang baru. Mereka akan berjalan untuk menyatakan kuasa-Mu, untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat di setiap langkah hidup mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Ajarkan kepada setiap mereka Tuhan, untuk menjadi orang-orang muda yang memiliki hati yang mudah untuk diajar, hati yang mudah untuk dibentuk, untuk dididik oleh firman-Mu. Juga melalui setiap orang tua mereka Tuhan, melalui setiap pemimpin rohani mereka Tuhan, sehingga mereka menjadi anak panah yang sungguh-sungguh terasah, menjadi anak panah yang tajam, menjadi anak panah yang runcing Tuhan, yang sanggup mengalahkan setiap tipu daya si jahat Tuhan, yang sanggup mengalahkan tipu daya dosa Tuhan. Mereka hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Kami percaya Tuhan, kalau hari ini kami boleh belajar dari seorang hakim Israel yang bernama Samgar. Samgar Kau pakai untuk menyelamatkan bangsa Israel, untuk menewaskan orang Filistin sebanyak 600 orang hanya dengan tongkat penghalau lembu. Bukan karena masalah tongkatnya Tuhan, tapi kami tahu kemenangan itu terjadi oleh karena Engkau yang menyertai. Seperti itu juga hidup kami Tuhan. Ketika kami harus melayani orang lain, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan oleh karena Engkau yang menyertai kami. Bukan karena apa yang ada dalam hidup setiap kami. Kami tahu apa yang ada itu sudah sempurna, karena Engkau sudah berikan itu kepada setiap kami. Tinggal kami tahu, kami hanya taat kepadamu Tuhan. Kami hanya fokus kepada panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Materkan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami mau jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Saudara, sebelum saya tutup dalam doa berkat, kalau ada hari ini, kalau engkau baru pertama kali terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu, engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu, izinkan saya berdoa buat Anda. Taruh kedua tangan Anda di dada Anda. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba berdoa Tuhan, bagi setiap mereka kalau hari ini mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni setiap dosa dan kesalahan mereka Tuhan. Biar hamba berdoa, biar hari ini Tuhan, kasih Allah Bapa yang selalu baru, itu memenuhi kehidupannya mulai hari ini Tuhan. Kau lupakan setiap dosa mereka Tuhan. Kau bangkitkan mereka menjadi manusia ciptaan Allah yang baru. Biar hari ini Tuhan, mereka berjalan di dalam pusat kehendak Allah yang sempurna. Biar hari ini mereka selalu mengingat hidup mereka adalah hidup milik-Mu Tuhan. Engkau yang menjadi Tuhan, Engkau yang menjadi Raja, Engkau yang bertahta, Engkau yang berdaulat sepenuhnya atas hidup setiap mereka. Tuntun kehidupan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bersyukur Tuhan buat hari ini. Mari angkat kedua tanganmu. Dan saat ini Tuhan hamba berdoa Tuhan, biarlah berkat Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, berkat dari Allah Roh Kudus,
selalu menyertai setiap kami. Menjadikan kami orang-orang muda yang selalu antusias dengan Engkau. Dan kami bukan cuma berdiri buat diri kami sendiri menjadi orang yang egois, tapi kami akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Biar orang lain melihat Yesus lewat kehidupan setiap kami dan namamu ditinggikan, namamu dipermuliakan Tuhan melalui hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.